Oke guys, kita akan berangkat menuju puncak Malabar Besar via Kopi Magma. Untuk menuju base camp, kalian bisa akses Google Map dengan kolom pencarian panorama puncak besar Pangalengan. Untuk kondisi jalan aman ya guys. Paling cuma satu kekurangannya ketika baru tiba di gerbang panorama puncak besar. Jalannya kurang lebih ya seperti inilah. Ini kita akan melalui jalan seperti ini kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 km. Jadi disarankan untuk kendaraan roda 4 yang mempunyai ground clearance tinggi. Untuk parkiran motor luas guys. Kalau untuk mobil bisanya di pinggir jalan seperti itu. Sebelum memulai, kita sarapan dulu guys, sambil menikmati keindahan alamnya. Oh ya, informasi tarif parkir untuk roda 2 itu 10.000 ya, kalau untuk roda 4 20.000. Untuk fasilitas lengkap ya, seperti musola dan toilet ada semua. Untuk registrasinya nanti di pos 1. Oke, dari base camp kita langsung naik ke atas guys. Start pendakian dimulai. Belok kanan, petunjuk arahnya. Oke. Guys, lihat view-nya. Wah, mantap di sini tuh. Keren. Oke, start pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kita baru mulai di 747. Start dari base camp panorama. Setelah melewati kebun teh, kita akan memasuki rimbunnya tanaman pakis hutan dengan kontur jalan tanah merah. Untuk trek sendiri tidak terlalu menanjak ya guys, lumayan lah. Masih banyak bonusnya. Menurut informasi dari base camp sampai pos 3 itu jalurnya enak guys, tidak terlalu menanjak, jadi cocok untuk pemula. Masih melewati pohon-pohon pohon kayu putih. Itu bukan pohon kayu putih. Sebenarnya kita ini melewati area kebun teh guys, cuman entah kenapa ini mungkin lagi dibabat ya kebun tehnya, jadi tidak ada masih sedikit itu yang tumbuh. Lurus aja. Ini jalan motor. Ini ke Kopi Magma sama sok bisa ada motor lewat, motor cross. Jalur motor bisa lewat sini kalau motor cross. Ayo. Iya benar. Nah, ini contohnya. Itu pos 1. Registrasi. Minum apa dulu? Ini ada warung guys. Ada warung.
Magma. Regis. Nah, kita regis di sini. Bu. Nah, gorengannya hangat bisa, mantap. Pakai coki-coki ya? Gak apa-apa Ibu, makasih ya. Sama. 8.16 lanjut dari pos 1. Oke, semuanya. Kita melakukan pendakian bersama keluarga ya guys, karena hari weekend pasti rame lah. Wah, indah sekali guys, sampai ke depan mata memandang perkebunan warga. Aduh, sangat mantap ini jalurnya. Dan sebagai tamu, kita harus jaga tata krama. Jangan sampai usil atau merusak tanaman warga. Sabana. Wah, Capek. capek. Ini mirip-mirip sabana guys. Nah, Sabana KW. sabana KW. Ayo maju. Itu doginya. Oh. Si dogi coklat yang ada di TikTok. Wah. Kan ngeliatin sabananya. Oh, keren guys. Sabana mini. Sabana. Di mana macannya? Sabana kecil guys. Sabana kecil. Nah. Di taman dulu banyak yang kayak gini. Sabana kecil. Ya, inilah salah satu kelebihan dari puncak besar Malabar. Ya, Kopi Magma. Di sini itu aslinya banyak spot foto guys. Cuman kalau saya sendiri, saya pribadi ya kurang mengetahui spot foto yang bagus-bagus. Jadinya ya kita ikut aja lah. Nah guys, beginilah bawa ciwi-ciwi. Tiap lokasi yang bagus pasti foto. Ya. Ini salah satu penampakan ketika dilihat dari jauh. Seperti inilah sabana kecil itu guys. Asa nggak percaya. Oke, setelah kita berhenti rada lama di sabana kecil, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Jadi sabana kecil atau yang mini tadi guys, perbatasan antara hutan dan kebun warga.
Bisa dilihat di depan kita udah mulai melihat vegetasi yang udah mulai tertutup. Udah mulai masuk hutan. Untuk trek ataupun jalur untuk petunjuknya cukup jelas guys, jadi aman lah, kita tidak akan tersesat. Disuruh nutup. Sampai kapan? Lurus aja lurus. Ya, inilah persimpangan antara base camp Cinyiruan dan base camp Kopi Kopi Magma. Magma sama jalur Mau minum? Cinyiruan. Ya, ibu dulu. Lurus kiri. Ya sok, bener. Ini Cin. Jalurnya guys. Ini kalau ini rada licin ini. Karena jalur ini rusak, maka dibikin lagi tuh, mencari jalur yang ada enak. Ini licin, jauh sini licin. Gunung Malabar terkenal dengan vegetasinya yang rapat guys. Jadi kalau bisa mau ke Gunung Malabar, usahakan dengan kondisi cuaca yang cerah. Karena kalau musim hujan dipastikan jalurnya sangat licin guys. Apalagi nanti di tanjakan-tanjakan itu, wah gak kebayang kalau musim hujan itu seperti apa. Saya pribadi sukanya melihat perakiraan cuaca. Kebetulan untuk 2 hari terakhir itu nggak hujan, jadi aman. Ya, akhirnya kita sampai di pos 2 guys. Jam 9.26 pos 2. Kita perjalanannya benar-benar santai ya guys. Jadi untuk estimasi waktunya bisa dijadikan patokan untuk kalian yang mau trail run, pasti bisa dipastikan lebih cepat. Nah, ini salah satu treknya guys yang merupakan jalur licin gitu ya. Seperti ada kubangan air masih ada gitu bekas hujan. Karena vegetasinya lebat, jadinya treknya itu ya beginilah kondisinya. Ada agak becek gitu ya. Bisa menambah keseruan. Siap. Ayo. Yuk.
9.40 pos 3. Lanjut perjalanan setelah pos 3 kita nggak banyak istirahat. 9.42 langsung saja kita gaskan. Ya guys, karena dari pos 2 ke pos 3 itu waktunya sangat singkat ya, cuman sekitar 14 menit. Jadi kita belum lelah, belum begitu capek, langsung aja kita langsung gas. Nah, setelah pos 3 ini kita akan mulai menghadapi tanjakan-tanjakan guys. Mari kita persiapan fisik kita. Gas. Videoin. Kita di atas yuk. Kita di sama di atas. Oh gitu. Oh, heeh. Allah. Oh, saya minggir ya. Banget yuk. Sampai di tanjakan akar. Dah. Dah. Guys, jalurnya guys. Saat musim hujan. Macet. Mana si Arfa video? Kita ngantri di jalur akar, tanjakan akar. Wah, mantap guys. Saran untuk yang membawa trekking pole atau memakai trekking pole, kalau bisa langsung kita simpan aja guys. Kita gunakan kedua tangan kita untuk berpegangan. Itu lebih mudah untuk menghadapi tanjakan-tanjakan seperti ini. Karena kalau pakai trekking pole itu malah menyusahkan diri sendiri. Malah susah kita yang satu fokus untuk ini. Lebih enak itu langsung kita berpegangan Jangan kedua lewat tali tangan. cemen, aduh. Aduh. Mana? Iji gini, ayo. Mau apa gantungin tas? Mau aku videoin. Enggak sih. Tahan dulu. Nanti gue videoin dari bawah dari atas. Kamu naik videoin kita. Come on. Anjay si Eva tinggal segampang itu. Laki, mana laki? Kalingas. Bentar. Kenapa di bawah? Udah. Bentar. Kayak gimana? Maria, kamu jangan atas nih, guys. Ya belum, tunggu Ci. Bos mana kalian tadi masih di? Iya, masih itu. Boleh, tunggu situ. Udah boleh sok. Video wah. Yang penting tidak dikejar merbabi lagi kita. Waduh, masya Allah. Tadi aku amanin. Thank you. Yo. Dari pos 3 jalurnya sudah mulai menantang guys. Nah, ini contohnya guys. Kalau pakai trekking pole sepertinya kelihatannya kayak susah gitu ya. Tambah dia juga sebenarnya rombongan kita ini satu ini itu pemula guys, belum pernah naik gunung gitu, belum pernah. Dia cuman suka lari aja gitu. Seperti event-event lari dia suka ikut. Cuman untuk naik gunung belum pernah. Ini baru pertama kalinya, makanya takut sepertinya. Merangkak kita guys. Anda ini. Aku harus
apa-apa laut atuh guys. Landai kamu gini. Ambil kiri, Ci. Kiri. Oke. Kisaran kemiringan tanjakan ini sekitar 50 sampai 70 perkiraan aja itu guys. Keren guys jalurnya. Jadi untuk melewati tanjakan ini kita gunakan akar-akaran. Was, bisa nggak? Lihat ay. Oh, tuh ada tamu. Gue ajak ke mati. Ya, Ci. Mana, Bang? Siap, 1, 2. Ikan lele, manis le. Berangkat guys. Bapak terakhir punya beli tempel nggak? Bisa. Sok bisa beli tempel. Kata-kata hari ini, Dok. Kata-kata hari ini. Siapa ya? Lumayan guys, sehabis tanjakan ada bonus sedikit. Videonya dari belakang. Oh. Allah, Bu. 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 Nemu sepatu. Tinggal. Nenek. Ada yang si Sagara. Tanyakan. Ah, hei. Tanyakan. Ah, hei. Kakak, di base camp ada kata-kata. Ini tanjakan keempat ya? Tanjakan ahoi. Ahoi. Ah, hei. Tarik napas panjang. Kuat lutut. Perkuat lutut. Let's go. Oke. Apa? Apa gak ada kabar karena di tempat yang udah besar. Tanjakan ahoi. Tarik nafas. Tarik aja. Ini tetap putus abi we. Nah itu sama itu. Itu ibu kayak setelan pas kemana ya? Jaket pink, celana hitam. Ayo. Gunturnya. Sana guntur penanggungan. Penanggungan. Mana ya kan? Guntur mana? Iya guntur mati. Bacaan punya blok orang. Udah.
Sampai guys. Bapak. Siapa yang membakaran ya? Puncak guys. Ayo, puncak. Alhamdulillah. Layak seperti pasar. 10.31, 10.37 ralat kita sampai puncak Malabar. Oke, mantap.